Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zia Hurimin. Jadi ini sudah lama sekali saya nggak buat video di YouTube channel saya, dan kali ini saya tiba-tiba aja terpikir dan ada waktu luang untuk buat video. Jadi ini akan membahas tentang gimana cara submit di jurnal internasional ataupun jurnal nasional untuk publikasi penelitian ilmiah, khususnya di bidang kesehatan, entah itu bidang kebidanan, keperawatan, ataupun juga kedokteran. Jadi jangan skip, ikuti video ini lebih lanjut, oke? Langkah pertama setelah kalian melakukan penelitian, entah itu kalian mau publikasi dari tugas akhir kalian, misalnya dari skripsi ataupun tesis ataupun disertasi ataupun karya tulis akhir. Yang biasanya kalau karya tulis akhir bisa saja itu case report atau studi kasus, atau bisa juga kalau kalian yang suka nulis, suka baca, bisa dari review artikel, itu juga bisa. Jadi bagaimana mulainya untuk pertama kali, bagaimana sih publikasi itu, langkah-langkahnya pertamanya apa? Jadi langkah yang pertama adalah kalian harus menentukan jurnal mana yang akan kalian tuju. Jadi sebelum kalian menentukan itu, kalian harus tahu, oh ini penelitian saya di bidang, misalnya bidang kebidanan. Bidang kebidanan berarti masuknya juga harus masuk ke jurnal yang berkaitan dengan kebidanan, kesehatan, intinya yang lingkupnya disitulah ya. Jadi lingkupnya sama, intinya harus satu bidang. Jadi kalian harus cari jurnal yang memang lingkupnya itu sesuai dengan penelitian kalian. Jadi misalnya untuk jurnal internasional, kalian bisa cari di Science Direct ataupun di ProQuest, itu nanti akan muncul jurnal-jurnal internasional dan juga biasanya sudah terakreditasi, sudah bereputasi, sudah Scopus, seperti itu. Kalau untuk jurnal nasional, kalian bisa buka di webnya Sinta. Jadi nanti di Sinta itu akan lengkap mulai dari yang sudah terakreditasi peringkat Sinta 1 sampai Sinta 5 dan sekian. Jadi kalian tinggal pilih jurnal mana yang sesuai dengan hasil penelitian kalian. Itu yang pertama. Jadi kalian harus tahu dulu ini jurnal kalian ini atau hasil penelitian kalian ini yang kalian tulis itu di bidang apa. Kalau misalnya bidang kedokteran, bidang kebidanan, bidang kesehatan, ya nanti jurnal yang kalian tuju itu juga harus sesuai dengan jurnal atau artikel yang sudah kalian tulis ya. Itu langkah pertama. Langkah selanjutnya atau yang kedua, itu kalian buka web jurnal yang kalian tuju. Misalnya kalian sudah menemukan jurnal mana yang akan kalian tuju nih. Nah, itu kalian buka webnya. Setelah kalian buka, kalian juga harus melihat fokus dan skopnya apa. Jadi jurnal itu biasanya semuanya ada menu fokus and scope. Jadi di situ itu menjelaskan perihal hal-hal apa saja, topik-topik apa saja yang diterima di jurnal tersebut. Misalnya jurnal itu menerima tentang public health, menerima tentang kebidanan, tentang ilmu keperawatan, farmasi dan sebagainya. Itu biasanya ditulis. Jadi scope and fokus and scope-nya itu akan jelas. Biasanya sudah ditulis di setiap jurnal dan itu ada menunya. Kemudian kalau memang jurnal kalian atau artikel kalian, artikel hasil penelitian kalian, baik itu original artikel, intinya original artikel itu hasil penelitian ya, kemudian dari studi kasus ataupun dari review artikel, itu sudah sesuai dengan fokus and scope yang ada di jurnal tersebut. Jadi itu sudah sesuai topiknya, topik artikel kalian tuh sudah masuk di jurnal tersebut. Nah, itu berarti sudah langkah awal yang tepat lah untuk memilih jurnal itu agar kalian bisa submit, agar bisa kalian masukkan di situ artikel kalian. Itu langkah yang kedua.
selanjutnya adalah membuka petunjuk untuk penulis atau guideline for the authors. Jadi ada setiap jurnal itu pasti akan ada petunjuk untuk penulisnya. Jadi di situ akan ditunjukkan bagaimana format dari artikel yang harus dimasukkan ke jurnal tersebut. Jadi penting sekali untuk kalian mengerti guideline for the authors. Jadi petunjuk untuk penulisnya ini kalian harus benar-benar mempelajari. Dan awalnya kan artikel kalian pastinya masih dalam bentuk intinya belum sesuai format lah, biasanya masih mentahan ya. Itu kalian langsung aja, jadi kalian download, biasanya bisa di-download tuh guideline for the authors-nya, jadi petunjuk untuk penulis dan juga untuk format atau template-nya. Jadi biasanya ada template untuk original artikel, kemudian template untuk review artikel, dan juga untuk case report. Biasanya ini sudah ada template-nya. Jadi kalian harus banget untuk mendownload itu. Jadi kalau misalnya tadi langkah kedua kalian sudah menemukan jurnalnya, sudah melihat fokus and scope-nya sudah sesuai, itu kalian langsung ke guideline for the authors. Jadi di situ kalian lihat bagaimana tata cara penulisannya, kemudian bagaimana cara submitnya, itu biasanya semuanya sudah ada di situ. Dan juga ada template untuk jurnal yang harus disubmit. Jadi biasanya nggak langsung misalnya artikel kalian sebahan mentah itu langsung dimasukkan, tidak seperti itu. Jadi ada format, setiap jurnal itu mempunyai format template masing-masing, jadi tidak sama. Jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan jurnal, langsung disesuaikan template-nya seperti apa artikel kalian harus susun sesuai dengan template itu. Baru nanti kalian ke menu submission. Setelah kalian menyusun artikel sesuai dengan template dari jurnal yang kalian tuju, itu kalian sudah bisa atau sudah siap untuk ke menu submission. Jadi biasanya di menu submission ini, kalau yang memang sudah punya akunnya di jurnal tersebut, biasanya ya tinggal login. Tapi kalau misalnya belum punya, ini biasanya register terlebih dahulu. Jadi register ini biasanya akan memuat nama kalian, kemudian afiliasi. Intinya afiliasi ini kalian itu penelitiannya itu di bawah naungan institusi mana gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di mana, ataupun misalnya kalian mahasiswa, berarti ya universitas mana, itu biasanya afiliasinya seperti itu. Kemudian email dan lain-lain sebagainya, itu tinggal kalian ikuti saja di menu register sebelum kalian bisa login. Jadi nanti kalau sudah register, biasanya itu kalian bisa submit artikel kalian. Jadi kalau sudah register, kemudian login, dan juga nanti submit artikelnya, itu kalian sesuai aja, maksudnya mengikuti alurnya di jurnal tersebut aja. Kalau menurut saya sih itu nggak seberapa sulit kalau sudah ke menu submission itu. Jadi yang pertama atau yang penting untuk dipersiapkan itu tadi adalah sesuai dengan langkah-langkah saya tadi ya, 1, 2, 3 tadi. Jadi itu cari dulu jurnal mana yang akan kalian tuju, kemudian kalian buka itu webnya dulu, mulai dari focus and scope, kemudian guideline for the authors, kemudian bisa juga kalian buka biayanya berapa, itu boleh banget biayanya berapa, kemudian frekuensi terbitan jurnalnya itu kapan. Kalau misalnya kalian butuh cepet, itu kalian bisa email dulu tuh ke jurnal yang ingin kalian tuju. Biasanya kan ada kontaknya, entah itu email maupun WA atau telepon, itu biasanya ada di jurnal tersebut. Jadi kalian kontak dulu, misalnya kalau kalian pengen cepet, itu masih ada kuota apa enggak, seperti itu. Kemudian juga yang penting adalah parafrase dari artikel kalian. Jadi jangan langsung apa-apa itu copy paste gitu ya, jangan copy paste langsung dari sumber yang kalian ambil, misalnya entah itu dari buku, dari jurnal, dari web online yang terpercaya, itu semuanya itu harus kalian parafrase lagi. Jadi jangan sampai itu copy paste, karena itu akan berdampak pada plagiasi. Dan juga nanti kalau misalnya plagiasinya itu melebihi target jurnalnya, misalnya dari jurnal itu
ada batas maksimalnya itu 20% lah. Kalau nanti sampai ketahuan dicek oleh jurnal tersebut lebih dari 20%, tingkat plagiasinya, intinya tingkat menjiplak gitu ya, itu akan dikembalikan. Kan gak enak ya, maksudnya sudah nulis banyak, sudah berharap agar bisa diterima di jurnal tersebut, ternyata kalian lupa, belum parafrase, atau memang dari awal kalian belum parafrase. Jadi parafrase itu kalian ya sambil baca, kemudian kalian ketik lagi gitu ya, sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Itu juga penting. Kemudian setelah kalian sudah tahu fokus and scope di jurnal tersebut, kalian ke menu guideline for the authors. Jadi guideline-nya di situ bagaimana petunjuknya untuk penulis, kalian ikuti semuanya, tata tulisannya, bagaimana cara submitnya dan lain sebagainya, itu kalian ikuti. Kemudian kalian download template-nya. Misalnya kok tidak menemukan template-nya, kalian bisa kontak ke email maupun ke nomor telepon kontak yang ada di jurnal tersebut. Itu pasti mereka akan mengirim template-nya kalau memang itu nggak ada. Kemudian sekali lagi ya, tadi kalian harus sesuai template. Jadi kalian nanti kalau misalnya jurnal itu kalau nggak sesuai template itu sudah pasti dikembalikan. Jadi harus sesuai dengan template-nya. Kemudian kalau nanti sudah disusun, artikel kalian sudah kalian susun sesuai dengan template-nya, itu kalian bisa ke menu submission yang ada di jurnal yang kalian tuju. Jadi di submission ada menu register, kemudian ada login. Di situ kalian register dulu kalau memang belum punya akun. Tetapi kalau sudah punya akun, kalian bisa langsung login, terus bisa langsung submit. Intinya bisa langsung upload, memasukkan artikel yang mereka minta. Dan juga misalnya biasanya ada beberapa jurnal itu yang mengkhususkan, misalnya ada form cover biasanya ada form cover dan lain-lain. Itu nanti kalian lihat di jurnalnya itu. Jadi lihat di webnya itu sudah ada semua. Biasanya yang ada itu di guideline for the authors ini biasanya lengkap. Jadi kalian apa saja yang harus dimasukkan. Biasanya ada yang hanya artikelnya saja, ada yang ada surat-surat pernyataan seperti itu, biasanya ada yang seperti itu juga. Jadi tidak semua jurnal itu sama. Intinya semua setiap jurnal itu mempunyai alur dan juga template yang berbeda-beda. Jadi makanya kenapa kalian kalau misalnya mau submit itu langsung aja kalian cari jurnal yang kalian tuju. Kalau memang kalian itu sudah yakin ke jurnal itu, langsung ke guideline for the authors, kemudian template-nya kalian download, langsung kalian ikuti, baru kalian submit ya. Untuk lain-lain selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Oke, mungkin ini dulu untuk video terkait bagaimana submit artikel bagi kalian yang masih mengawang-awang, intinya masih belum ada gambaran gimana sih cara submit artikel. Ya itu tadi sebagian infonya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan saya bisa membuat video tentang submit artikel selanjutnya. Semoga ada waktu dan saya juga nggak males. Oke, terima kasih, selamat mencoba, selamat submit artikel, selamat berkarya, selamat menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.